Kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan nikmatnya yang berupa kekuatan iman, Islam, kesehatan, sehingga kita diperkenankan untuk bisa bertemu, bertolabul ilmi, bersilaturahmi, sholat berjamaah, melaksanakan sholat Jumat. Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah membukakan pintu hidayahnya, pintu rahmatnya, pintu barakahnya yang berupa kesejahteraan, kemuliaan, kebahagiaan, ketentraman yang akhirnya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Shalawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan hingga kita merindukan sekaligus menantikan syafaatnya sampai hari kiamat. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa saat ini banyak sekali orang yang berlomba-lomba untuk melakukan yaitu amal kebajikan. Mungkin ketika kita sudah melakukan berbagai macam amal kebaikan, mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pada kita agar kita termasuk orang-orang yang soleh. Sehubungan dengan hal di atas, khotbah kali ini kami akan menyampaikan yaitu tentang 5 ciri orang yang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 114, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas sholihin. Yaitu orang yang beriman pada Allah, pada hari akhir, mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran dan bersegera melakukan kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang sholihin. Dari ayat di atas setidaknya ada 5 poin bagaimana tanda orang yang soleh. Adapun tanda orang soleh yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang iman adalah suatu keyakinan di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka dari itu, ketika kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus punya komitmen yang kuat bahwa sholat kita, ibadah kita, hidup kita, dan mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 162, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ketika kita benar-benar memiliki iman yang kuat, maka ketika dikumandangkan azan, apalagi azan Jumat, kita jangan sampai terlambat. Karena apa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang yang beriman adalah ketika disebut asma Allah bergetarlah hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya, dan hanya kepada Allah mereka berpasrah diri. Siapakah mereka?
alladzina yuqimuna sholata wa mimma yunfiqun, yaitu orang yang memberikan sholat dan memberikan sebagian hartanya dia infakkan. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang yang benar-benar memiliki iman sejati. Maka dari itu, kalau kita ingin mendapatkan barokah di hari Jumat, setidaknya ada 5 hal yang kita laksanakan. Pertama adalah mandi besar. Yang kedua adalah datang lebih awal. Setidaknya ada jam 11.15 kita sudah berada di masjid. Karena apa? Buku catatan malaikat sudah dibuka. Dan berbahagialah bagi mereka yang datang lebih awal. Karena apa? Yang datang lebih awal seolah-olah dia telah berkorban seekor unta. Tapi ketika datangnya paling akhir, apalagi sudah komat, maka ketika khotib sudah mengucapkan assalamualaikum, buku catatan malaikat sudah ditutup. Kita sekedar menggugurkan kewajiban saja. Untuk itu, agar kita mendapatkan hari Jumat, datang lebih awal. Untuk apa datang lebih awal? Untuk mendapatkan berkah, yaitu dengan memperbanyak berzikir, berdoa, membaca sholawat, membaca istighfar. Ada juga kita bisa sedekah, kita bisa berinfak, kita bisa membaca surat Al-Kahfi. Apa yang didapatkan kalau kita setiap hari Jumat sholat Jumat selalu terlambat? Apa yang didapatkan? Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Di mana keberkahannya? Padahal ketika kita tahu bahwa hari Jumat adalah hari raya umat Islam mingguan, mari kita rayakan. Mari kita muliakan hari Jumat. Dengan demikian, kalau kita bisa makan ini, insya Allah hari Jumat, hari yang penuh dengan berkah. Dengan demikian, iman tetap berada di dalam diri kita. Kalau kita ingin kuat, jagalah imanmu. Jagalah imanmu, nanti Allah akan menjagamu. Perbaulilah imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Jaddidu imanakum bila ilallah. Perbaiki imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, baginya adalah surga. Untuk itu, mari kita jaga iman kita, jangan sampai lepas iman dari dada kita. Muslimin jamaah sholat rahimakumullah. Adapun tanda orang yang soleh yang kedua adalah beriman kepada hari akhir. Kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini adalah hanya sementara, dan hidup di dunia adalah hanya permainan belaka. Padahal ketika kita masih hidup di dunia, malah kita jadi pemain-pemain yang bagus, pemain yang handal, pemain yang bisa diharapkan untuk bisa memasuki akhir kehidupan dengan happy ending, husnul khatimah. Tapi manakala kita sebagai pemain-pemain di dunia ini, panggung sandiwara kita hanya sebagai pemain antagonis, tidak bisa berperan sebagaimana fungsinya, maka kita akan menghadapi yaitu kesukaran. Karena setelah kematian akan ada kehidupan yang lebih abadi, lebih lama. Hanya 2 pilihan, ingin surga atau neraka. Maka dari itu, mumpung kita masih diberi hidup, kita tentukan pilihan kita. Pilih surga atau neraka, pilih pahala atau dosa, pilih halal atau haram, pilih hal yang baik atau yang buruk, pilih yang hak atau yang batil. Terserah, dan hidup ini adalah pilihan. Dan beruntunglah bagi yang bisa menetapkan, yang bisa memilih. Saya pilih surga, alhamdulillah. Saya pilih pahala, alhamdulillah. Saya pilih yang hak, alhamdulillah. Saya pilih yang perintah, alhamdulillah. Sehingga menghadapi kehidupan akhirat, mari kita siapkan sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tayyawwadu fa inna khairat taqwa wattaquni ya ulul albab. Dan carilah ulul bekal, dan sebaik-baik bekal adalah takwa, hai orang-orang yang berakal. Untuk itu mari kita ajak diri kita sendiri
untuk benar-benar menjaga iman dan takwa kita. Dengan iman dan takwa kita menjadi kuat. Tanpa iman dan takwa kita menjadi lemah. Muslimin jamaah salawat rahimakumullah. Adapun tanda yang ketiga orang yang soleh adalah mau mengajak kepada kebaikan, yaitu wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Setiap ajakan yang berbau kebaikan itu adalah tugas kita. Ketika kita mau dan mampu mengajak kebaikan sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsi kita masing-masing. Yang ahli pendidikan silakan ajak dengan pendidikan, yang ahli agama silakan dengan agama, yang ahli sosial silakan sosial, yang ahli ekonomi mari kita beramal ma'ruf dengan ekonomi dan sebagainya. Artinya apa? Di dalam Islam sudah dibicarakan berbagai macam kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara kafah, secara menyeluruh, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ketika kita sudah masuk dalam agama Islam ibarat bangunan, ada fondasinya, ada bangunannya dan ada atapnya. Lah sebagai dinding daripada agama Islam adalah sistem kehidupan yang dipelajari dalam agama Islam. Dipelajari sistem politik, ekonomi, keamanan, pertahanan keamanan, sosial, budaya, pendidikan, semuanya ada di dalam Al-Quran. Oleh itu mari kita cari apa betul politik di dalam Al-Quran ada. Kita baca Al-Quran. Tapi ketika kita tidak mau membaca Al-Quran, kita jauh dari Al-Quran, tidak akan menemukan jawabannya. Adanya hanya a priori saja. Untuk itu mari kita ajak diri kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita untuk apa? Beramar ma'ruf, yaitu berbuat kebaikan. Kalau kita sudah mau mengajak orang yang berbuat kebaikan, maka kita akan mendapat pendidikan dari Allah SWT, yaitu khairul ummah, umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu semua adalah umat yang terbaik yang dihadirkan untuk manusia. Apa? Ya'muruna bil ma'ruf, yaitu mengajak kepada yang makruf atau yang baik. Dan adapun ciri yang keempat orang yang soleh adalah ya'muruna bil ma'ruf dan yanhauna 'anil munkar, yaitu mau mencegah kepada kemungkaran. Ketika kita sebagai orang muslim mengetahui banyak sekali kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran, kita termasuk yang mana? Apakah kita termasuk orang yang imannya lemah, atau punya tangan, atau dengan yaitu lisan kita? Karena yang namanya kemaksiatan, kemungkaran tidak bisa dimusnahkan segera mungkin. Yang bisa memusnahkan adalah tangan-tangan kekuasaan kita. Kau dengan lisan nggak mampu, maka yang bergerak adalah kekuasaan kita, aparat kita, bapak camat, bahkan presiden dan sebagainya. Itu bisa itu memusnahkan kemaksiatan di mana saya berada. Tapi manakah tangan-tangan kekuasaan tidak bisa, maka dipertanyakan. Untuk itu manakah kita melihat suatu kemungkaran, hati kita tidak setuju, itu adalah termasuk orang-orang yang memiliki iman yang lemah. Kalau kita mampu, silakan dengan lisan. Kalau kita mampu, mari kita silakan pada tangan-tangan kekuasaan agar tangan-tangan kekuasaan bisa menghilangkan yaitu berbagai macam bentuk kemaksiatan dan kemungkaran. Muslimin jamaah salawat rahimakumullah. Adapun tanda yang kelima, orang yang soleh adalah wa yusari'una fil khairat, yaitu bersegera untuk melakukan suatu kebaikan. Kita tahu bahwa setiap saat sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ada apa? Memberi kabar gembira agar apa? Kita bersegera untuk melakukan suatu kebaikan. Setidaknya ada 3 bersegera, yaitu apa? Yang pertama, fasngau ila dzikrillah.
ketika azan dikumandangkan segera ke masjid. Yang kedua apa? Yaitu fafiru ilallah, kembali kepada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita banyak dosa kita yang berbuat sengaja atau tidak sengaja, sadar sadar, mari kita bersegera untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syari'u ila maghfiratin min wa jannah. Ngardu wa samawati wal ardi minal muttaqin. Dan berserahkan pada ampunan Allah di surga yang luasnya antara langit dan bumi yang diberikan bagi orang-orang yang bertakwa. Pada itu manakala kita bersegera melakukan kebaikan, insya Allah kita termasuk orang-orang yang soleh. Maka dari itu mari kita mohon pada Allah Taala, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk bisa dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh, yang akhirnya dimudahkan oleh Allah Taala dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Barakallahu fiikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.